بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Kita sudah kemarin belajar sampai hadis pertama ya kan? Hadis pertama dari bab as-sabr. Hari ini sudah masuk hadis yang kedua. وعن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم، ثم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. Kita seperti kemarin tadi bilang masih di bab sabri. Bab sabri itu banyak hadis. Bab sabri kemarin sudah belajar, tapi biar tidak ada alasan Syekh ini fulan seperti ini fulan itu, mereka sahabat kita biasa. Itu yang kemarin kita kasih cerita Nabi, ini kita orang yang tidak maksum. Ini semuanya biar hilang juga biar dapat pelajaran bagaimana cara sabar. Ini susah. Fulan jahat sama saya diam, tidak bilang apa-apa, itu susah, tidak mungkin. Tapi caranya bagaimana? Ini cerita yang hari ini coba baca hadis Abu Sa'id, Ustazah. Ya, Syekh. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya ada beberapa orang sahabat Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belan-belan ya. Oke, berhenti di sini. Ada berapa orang berapa orang Ansar datang minta dari Rasulullah. Berarti seluruh sahabat atau sahabat semuanya orang miskin. Sedikit di antara sahabat yang kaya. Ini mereka minta seperti kita bilang minta uang, minta makanan, minuman yang mereka butuh di rumahnya, di rumah masing-masing. Ya, tapi waktu Rasulullah punya kasih. Kalau tidak ada diam. Juga ini lihat dari Al-Ansar. Biar kita keluarin yang kemarin namanya Ashabus Suffah. Ini enggak Ansar. Al-Ansar kita di buku sirah kemarin belajar yang datang dari Makkah ke Al-Madinah namanya Muhajirin. Yang pergi dari Makkah ke Al-Madinah, tinggal di Al-Madinah namanya Muhajirin. Sampai mereka wafat sudah kasih gelar ya kan Ustazah, gelar Muhajir. Al-Ansar itu yang ahli Al-Madinah. Ya, berarti orang Al-Madinah itu juga butuh dari Rasulullah SAW. Minta, mereka datang ke Rasulullah SAW. Minta, sa'alu Rasulullah fa'a'atahum. Nah, juga kita lihat Rasulullah SAW kasih atau beri mereka. Ini biar kita paham bagaimana dermawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma sa'aluhu fa'atahum. Mereka minta lagi. Setelah pasti di dalam riwayat hadis bukan maksudnya dalam satu hari mereka minta Rasulullah kasih terus mereka minta lagi, enggak, pasti mereka pergi proses yang biasa itu 2 hari 3 hari mereka datang lagi. Nah, coba. Maka beliau memberinya, kemudian mereka meminta lagi dan beliau pun memberinya, sehingga habislah apa yang ada pada beliau. Hatta nafida ma indahu. Berarti di sini ini enggak ada di dalam riwayat hadis, tidak bilang harta atau makan atau apa yang mereka minta. Juga di dalam riwayat hadis tidak bilang sampai hartanya habis. Karena bisa jadi makanan yang mereka bawa ke Rasulullah sedekah atau zakat, seperti yang kita belajar di buku fikih kemarin.
Mungkin ada beberapa orang yang keluarin zakat unta. Jadi di Al-Madinah Rasulullah punya berapa ekor unta. Tapi itu unta sedekah. Ya, jadi kalau ada yang datang miskin bisa kasih dari sedekah. Setelah Rasulullah lihat keadaannya bagaimana itu bisa atau tidak. Mungkin ada kambing, mungkin ada sapi, mungkin ada harta karena itu zakat bisa sedekah. Mungkin ada makanan yang sudah matang, sudah jadi, sudah mereka kasih Rasulullah. Itu ceritanya juga berkali-kali Rasulullah kasih makan kepada ahli sufa. Mungkin minuman seperti cerita Abi Hurairah. Ya itu bisa, semuanya bisa, tapi di riwayat ini tidak bilang harta atau tidak. Terjemahnya bisa, di terjemahnya berikan hingga harta Rasulullah SAW habis. Itu namanya ijtihad, ijtihad aja, karena di riwayat hadis tidak bilang sampai hartanya habis. Hatta nafida ma indahu. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده. Terus Rasulullah setelah Rasulullah sudah kasih semuanya yang dia punya miliki, Rasulullah bilang sama mereka. Artinya kalau kamu punya jangan tolak atau tidak kasih orang yang minta. Kecuali kalau tidak ada. Ya, bagaimana bisa bilang sama orang yang nggak ada, habis kamu punya? Ini dusta, salah, bahaya. Jadi kalau bisa juga ini juga syaratnya seperti yang kita bilang kemarin sudah berkali-kali kita jelasin. Rasulullah bersabda, "Laisal miskin alli tarudduhu al-luqma wal luqmatan." Itu orang yang minta-minta itu bukan miskin. Karena kerjaannya setiap hari sudah kerja. Kita lihat yang di lampu merah atau bertigaan itu sudah mereka sudah kerja. Ada yang sehat, kadang-kadang sehat. Sehat itu tidak ada sakit. Kalau ada yang sakit ya mungkin kakinya, tangannya ya ini ada alasan. Tapi orang yang sehat juga datang ke setiap jendela mobil. Ini bukan miskin. Rasulullah bilang ini bukan miskin. Kenapa? Karena kalau kamu tidak kasih, mungkin ada lain kasih. Miskin itu adalah yang di rumahnya tidak punya harta, tidak punya makan, minum, tapi dia tidak pergi minta-minta dari orang lain. Itu yang miskin. Dari hadis ini isyarat Rasulullah SAW kayak perhatian. Wahai orang muslim, perhatian sama tetanggamu, sama saudaramu, sama kerabatmu. Biar mungkin atau banyak yang dari kerabat atau keluarga kita, dia di rumahnya nggak ada makanan, minuman, dia tidak pergi. Orang yang sudah pergi itu sudah jadikan kerja. Betul. Kalau kita juga lihat ini, kamu kerja berapa tahun? Ya Syekh, saya kerja sampai sekarang 10 tahun. Di pekerjaan tersebut kamu lihat orang tersebut lagi setiap hari di situ. 20 tahun, 15 tahun dia di situ. Sudah. Jadi kerjaannya. Kadang-kadang di TV ada satu perempuan dapat berapa itu? Berapa 2 juta dinar Jordan. Dinar Jordan, 2 juta itu. Banyak sekali, besar sekali. Dia masih di pertigaan minta-minta. Setelah wafat keluar, dia tidak punya anak, tidak punya suami, tidak punya keluarga, tidak pakai. Makanan kita sudah tahu mereka kasih. Ada di Yaman seperti itu, ada di mana mungkin di Indonesia juga sama. Orang yang di akhirnya setelah dia wafat, mereka keluarin harta luar biasa dari minta-minta. Itu Rasulullah, jadi bicara Rasulullah benar-benar. Itu laisal miskin, itu bukan miskin. La ilaha illallah. Tapi di sini ini bukan masalah mereka minta orang lain, bukan minta-minta. Ini mereka datang dari Rasulullah. Wasallallahu min fadlih. Sampai Rasulullah habis yang dia punya. Terus ketika beliau memberikan semua apa yang ada di tangannya, beliau bersabda kepada mereka, apapun kebaikan yang ada padaku tidak akan saya sembunyikan pada kamu sekalian. Tidak akan saya sembunyikan. Ya, tidak mungkin. Itu Rasulullah tidak bisa. Juga sifat orang ahli iman tidak bisa. Kalau keadaannya seperti itu, lihat orang tidak bisa bilang enggak ada. Ada yang datang minta pinjam, tidak bisa bilang tidak. Yang imannya kuat. Tapi ya yang imannya lemah bisa bilang enggak ada. Dia di lemari ada. Di apa namanya ini di rekening ada. Itu hati-hati.
Syekh, saya tidak kasih karena sudah berkali-kali kasih orang tersebut. Ini masalah lain, ini salahnya lain. Tapi ada yang datang yang belum pernah coba atau belum pernah pinjam dari saya tidak kasih atau bilang tidak ada. Ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma yakum min khairin, apapun kebaikan yang ada atau baik yang di tangan Rasulullah saya kasih. Maksudnya makanan, minuman, harta, saya siap kasih terus. Falan addakhirahu ankum. Addakhirahu itu sembunyi ya kan? Iya. Sembunyikan ankum. Wa man yasta'fif, tapi ambil nasihat. Saya sendiri tidak mungkin tolak atau harus kasih atau beri. Tapi kamu sendiri atau kalian sendiri harus apa? Coba Bu. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Ini lihat, artinya ada keinginan dari dalam. Menjaga diri sendiri itu dapat bantuan. Tapi enggak dia menghina sedikit. Orang yang minta-minta itu Rasul, dia menghina diri sendiri. Sampai Rasulullah bersabda dalam riwayat hadis, di hari kiamat datang enggak ada di wajahnya daging atau kulit. Karena sudah habis di jalan. Setiap kali minta. Kamu baik kasih atau kasih, ini bukan masalah kamu. Sekarang masalahnya sendiri. Karena sudah kayak tidak malu jadi minta. Di hari kiamat sudah enggak ada daging atau kulit di wajahnya. Ada tulang. Ya, nas'alullah assalamu alaikum. Tapi Rasulullah bilang, wa man yasta'fif, barang siapa menjaga kehormatan apa itu? Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Maka Allah akan menjaganya. Ini lihat bagaimana caranya. Artinya seperti istilah harian atau istilah yang kita pakai seperti sinyal HP. Harus ada dari HP dulu, harus ada SIM biar sinyal bisa masuk. Artinya kalau ada dari kamu keinginan saya mau menghormat diri sendiri, dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu mau hilangin atau putus tali tersebut, sudah lapas, ya silakan, ayo silakan. Tidak bisa. Terus, "Waman yasta'fif yu'iffuhullah." Terus, Barang siapa yang menyabarkan dirinya, maka Allah pun akan memberikan kesabaran padanya. ini lihat Rasulullah tidak bilang, ya kamu salah. Ini pertama kasih, dua kasih, tapi tiga bilang sama mereka. Itu ada beberapa orang sahabat yang cerita yang paling masyhur, Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya minta uang. Rasulullah kasih. Tapi setelah itu Rasulullah kasih nasihat seperti ini. La tas'alan nas. Jangan kamu minta-minta dari orang. Dia pegang nasihat tapi yang benar-benar 100%. Sampai datang, sampai dia kalau jatuh, ada yang jatuh tidak bilang sama yang di sebelahnya atau yang di ini, bantu ambil ini atau kasih saya itu. Tidak, sama sekali. Ya, namanya apa itu? Tali itu yang ikat di unta. Kalau dia jatuh ke bawah, dia lagi naik, tidak bilang sama temannya atau yang saudaranya, tolong pegang atau bantu saya ambil itu. Tidak, sama sekali. Karena Rasulullah bilang sama beliau, innal mala halun khadirun. Makna hadis itu, arti riwayat hadis itu, harta itu biasa nafsu suka harta. Kalau kamu terus minta tidak kenyang, masih mau. Tapi kalau kamu berhenti atau stop, nafsu kamu bisa tahan. Sampai dia sahabat itu tidak minta dari siapa pun. Fa'azamtu ala alla as'ala ahadan syai'a. Fakana idza saqata iqalu na'lihi la yatlubuhu min ahad. Di sini wa man yastaghni yughnihi Allah. Ini ulang lagi. Artinya dari dalam diri sendirimu kamu bisa. Saya bisa jadi kaya walau saya miskin. Bagaimana caranya? Jangan saya keluarin aib-aib saya atau mungkin hal-hal saya. Oh, saya lagi miskin. Ini buka pintu yang mereka tahu aibnya, saya jadi miskin benar. Tapi kalau enggak, bagaimana kamu ini sampai kita sudah sering bilang orang
tabi'in atau tabi'ut tabi'in bilang jangan kamu tanya tentang keadaan temanmu. Ini yang kita bilang, apa kabar? Dia bilang baik. Oke, kalau dia bilang baik, alhamdulillah. Tapi kalau dia jujur bilang, Syekh, lagi sakit, anak saya di rumah sakit, saya bisa bantu atau tidak? Ya, mereka bilang kalau kamu bisa bantu beliau, ya boleh tanya. Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu atau apa kabar? Kalau dia kasih hal yang buruk, kamu bisa bantu, seharusnya kamu wajib. Karena kamu tadi tanya. Jadi mereka diam, tidak mau tanya, biar kalau dia tidak bisa bantu, malu. Tapi kalau malu ya berarti kalau dia siap atau punya uang atau bisa bantu, langsung tanya. Tapi kalau dia tahu diri sendiri enggak, ya diam aja lebih afdal. Ya. Maksudnya apa? Wa man yastaghni yughnihillah. Ini di dalam hatinya ada beberapa orang yang rasanya Masya Allah, rasa cukup ya kan Bu Qanaah ya? Ya. Rasa cukup. Rasa cukup dia, saya berkali-kali ketemu di beberapa orang di Grab ini, Grab naik. Kadang-kadang sudah, saya tahu aplikasi bilang 150, 120 atau sudah ada. Ada tambahan. Nah, bahasa Indonesia bilang apa? Tip ya kan apa? Ya. Iya tuh. Ada tambahan. Kadang-kadang ya kalau awal bulan masih lumayan ya kan? Ya tambah sedikit. Ini banyak ya. Oke. Saya tahu diri sendiri. Saya tahu ini banyak. Tapi dari orang yang seperti itu saya keluar rasanya ini orangnya rasa cukup. Itu di dalam hatinya rasa cukup. Ada berapa orang naik sama kita atau saya naik sama beliau. Dia lihat ini orang Arab, ya kan? Kayak seperti bank di jalan ini. Sudah kasih cerita semuanya musibah-musibah yang sebelum 20 tahun juga saya sudah kena ini, saya sudah kena ini, sudah. Itu walau kamu kasih rasanya tidak cukup karena masalahnya dari hati. Ya. Kita sudah kemarin lau kana ibn Adam wadi min dhahab, kalau dia punya laban ya kan dari emas, dia minta yang kedua. Kalau dapat yang kedua minta yang ketiga, berarti tidak cukup, rasa cukup tidak ada. Wala yamla jawf ibn Adam illa turab. Insyaallah salamah wala afiyah. Maksud saya dari ini wa man yastaghni yughnihillah. Kalau ada rasa cukup dari dalam hati pasti dapat dari Allah Taala bantuan sampai kamu kaya tidak butuh bantuan dari orang lain. Rasa cukup. Oke. Wa man yatasabbar, ini juga dalil, ini dalil bab ini, wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Apa itu artinya, Bu? Barang Barang siapa? siapa yang menyabarkan dirinya, maka Allah akan memberikan kesabaran padanya. Tadi 3 riwayat atau tidak hadis itu semuanya diri. Artinya harus dari diri sendiri. Harus kamu periksa, saya masuk di sini atau tidak. Harus saya menghormat diri sendiri. Harus saya sabar juga dari dalam diri sendiri biar dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Lanjut. Ya. Ya. Dan seorang itu tidak akan mendapatkan anugerah yang lebih baik atau lebih lapang melebihi kesabaran. Ya Allah, sabr itu mahal, enggak ada. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Itu yang paling mulia. Paling mulia. Semuanya sifat mulia, tapi kadang-kadang sesuai keadaanmu kamu butuh apa. Saya orang miskin, Syekh. Ya, itu kalau kamu bisa sabar itu ya sifat yang paling mulia. Terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam riwayat hadis ini kita bisa dapat pelajaran yang tadi jelasin apa itu. Pertama, karamun Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dermawan. Mereka datang kasih satu, pertama, dua, tiga, tidak bilang enggak ada. Itu sifat Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dermawan. Yang kedua, laisal ghina an kathratil arad. Ini bukan kaya yang punya harta banyak. Itu bukan kaya. Kayanya itu yang hatinya kaya. Walau hartanya sedikit. Kadang-kadang kita lihat di video-video yang mereka kirim, kadang-kadang tok-tok atau ini, orang yang kaya minta sama beliau satu untuk makan, benar-benar dia coba tentang itu, video yang mereka bikin sengaja, bilang sama beliau, saya
dompet saya hilang, nggak ada makan, boleh minta makan. Yang biasa yang kaya-kaya tidak kasih. Datang ke yang miskin, ayo bagi sama beliau makanannya sendiri. Itu yang apa namanya ini dari Allah Taala. Itu artinya fulan ini yang kaya ini benar. Walau keadaannya, walau hartanya sedikit itu kaya. Karena al-ghina ghina nafs. Kalau hatinya full atau penuh kayaan itu rasa kaya benar. Tapi kalau hatinya rasa miskin, ya walau dia dapat dunia ini semua. Terus at-targhib bil qana'ah wal isti'faf. Itu Rasulullah ini lihat mereka, ayo kamu harus rasa cukup. Man yasta'fif ya'rifuhullah. Terus yang kedua tunal makarimul akhlaq wa ma'ali sabr wa ma'ali sifat bis sabr. Sifat-sifat yang tadi ini rasa cukup atau menjaga hormat diri sendiri itu harus sabar. Tidak mungkin dalam satu hari jadi seperti ini. Sedikit-sedikit itu bisa. Terus lanjut, ha? Hadis yang baru, Syekh. Iya. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan keadaan orang mukmin itu, karena segala urusannya sangat baik baginya, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seseorang yang beriman, di mana bila mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Dan bila ia tertimpa kesusahan, ia sabar, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Oke, Suhaib bin Sinan. Ini baru pertama kita ketemu terjemahnya. Harus kita tahu ini Suhaib. Suhaib ini bidammil muhmala su wa fathil ha suha wa ba'daha yaib Suhaib. Bukan Sahib. Suhaib bin Sinan. بينما ابن مالك بن عبد عمرو بن عقيل إلى آخره من أسلم بن أوس itu Suhaib bin Sinan dari Aus. Oke. Kanahu Rasulullah SAW bi Abi Yahya. Rasulullah kasih gelar itu Ayah Yahya. Oke. وإنما قيل له الرومي لأن الروم سبوه صغيرا فابتاعته منهم كلب. Ini Suhaib, mereka bilang Suhaib Rumi. Suhaib Rumi kita baca di buku sirah, buku sejarah Suhaib Rumi. Padahal dia bukan dari orangnya. Ini aslinya dari tadi bilang apa? Dari Aus. Tapi dalam satu hari ada mereka keluar yang kita bilang di Rihlat Syita was Saif. Dari Makkah, ya biasa mereka ambil harta dan mereka jual. Suhaib ini kenal, jadi budak, aslinya hur, tapi jadi budak. Fabta'atuhu minhum kalb. Summa qadimu ini yang beli dari Rom itu satu kabilah namanya Kalbun, Bani Kalb. Summa qadimu bihi Makkah fasharahu Abdullah bin Jad'an minhum fa'ataqa. Ya, waktu mereka Bani Kalb itu suku atau kabilah Kalb datang ke Kalb itu anji dalam bahasa Kalb anji. Tapi suku namanya suku Bani Kalb bukan anak Kalb, bukan anak anji, tapi mungkin apa namanya banyak mereka pakai anji untuk kambing. Ya, jadi mereka bilang Bani Kalb. Hasilnya suku tersebut beli dari Rom, jual di Makkah atau mereka bawa ke Makkah. Fasyarahu Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an itu beli Suhaib. Itu semuanya sejarah masih kecil-kecil ya. Oke. Fa'a'taqahu Abdullah bin Jad'an sudah orang Muslim, sudah membebaskan Suhaib Rumi. La ilaha illallah. وأقام معه إلى أن هلك عبد الله وقيل إنه هرب من الروم لما كبر وعقل.
Itu dia sudah pergi apa namanya ini, dia tinggal sama Abdullah bin Jada'an sampai Abdullah bin Jada'an wafat. Tapi masih tadi kita bilang sudah membebaskan, sudah jadi hur atau bebas. Aslama huwa wa Ammar fi yaumin wahid. Masuk agama Islam sama Ammar. Berarti di orang yang pertama masuk agama Islam ya kan, Ammar bin Yasir kita tahu di Makkah. Ayahnya, ibunya semuanya mereka membunuh di Makkah di awal Islam, di 3 tahun yang pertama. Wa kana islamuhuma ba'd bid'a wa 30 rajulan. Setelah 30 orang masuk agama Islam, ini masuk Suhaib dan Ammar. Wa kana minal mustad'afin bi Makkah alladziina 'adzabuh. Itu yang tadi bilang Abdullah bin Jada'an beli, tapi setelah kapan? Setelah berapa tahun? Tapi waktu dia tinggal di Makkah, mereka ganggu atau siksa Suhaib ini seperti Bilal, seperti orang lain. وقدم المدينة مع علي بن أبي طالب في النصف من ربيع الأول. Itu artinya setelah masuk agama Islam, setelah bebas, setelah beli dari orang kafir juga bebas, dia baru hijrah ke Al-Madinah, tapi sama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Rasulullah sampai kita belajar di buku sirah, Rasulullah sampai Al-Madinah tanggal berapa? Itu barusan minggu kemarin. Ayo, ada yang masih ingat atau tidak? Tanggal 12 Rabiul Awal ya. Ini setelahnya 2 hari 3 hari baru sampai bersama Ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Wan Nabi fi Quba, Rasulullah masih di Quba. Yang kita kemarin Rasulullah datang ke Quba hari Senin, tinggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berangkat. Berangkat salat Jumat di Bani Auf, itu Jumat yang pertama. Berarti setelah Rasulullah masih Quba, atau setelah Rasulullah sampai Quba 1 hari 2 hari, Sayyidina Ali ikut atau sampai Al-Madinah. Lam yabrah min makanihi ba'd wa akha an-nabi bainahu wa bain al-Harith bin As-Sam. Syahid al-masyahid kullaha ma'an nabi. Syahid al-masyahid artinya itu ikut beran-beran yang Rasulullah hadir juga semuanya. Oke. وعن أنس مرفوعا السباق 4 أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم وسلمان سابق فارس وبلال سابق الحبش. هذا رواية حديث dari Anas radhiyallahu anhu قال أنا سابق العرب والسباق 4 أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم. Suhaibun sabiq Rum, itu orang pertama dari Rum masuk agama Islam. Wa Salman sabiqul Furs, orang pertama masuk agama Islam dari Faris dia. Wa Bilal sabiqul Habash, orang pertama masuk agama Islam dari Al-Habasha, maksudnya Afrika. Wa kana Umar muhibban li Suhaib hasan adh-dhann bihi hatta annahu lamma daraba أوصى أن يصلي عليه صهيب وأن يصلي بالمسلمين حتى يتفق أهل الشورى. Sayyidina Umar bin Khattab dia kayak suka sama Suhaib sampai waktu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi itu yang tusuk Sayyidina Ali, waktu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar suruh Suhaib yang jadi imam di hari tersebut. Terus juga salat itu sampai mereka lihat siapa yang jadi khalifah. Itu Sayyidina Umar kasih wasiat yang pegang berapa hari. Sementara itu Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Ruwiya lahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 hadisan. Itu dapat dari Rasulullah, dari riwayat Suhaib itu 30 hadis. أخرج له مسلم 3 ولم يخرج البخاري. توفي بالمدينة سنة 38. 38 itu dia wafat di Al-Madinah Al-Munawwarah. وقيل 39 وهو ابن 73 سنة. Waktu wafat di Al-Madinah 38, ada yang bilang 39, umurnya masih sudah 73 tahun radhiyallahu anhu. Suhaib bilang apa itu? Hadisnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Ajaban li amril mu'min.
Inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'a syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra'a sabar fakana khairul lah. La ilaha illallah. Bagus sekali. Coba ulang lagi, Bu. Iya, memang Tapi sangat bagian pertama aja. ya, memang sangat menakjubkan keadaan orang mukmin itu karena segala urusannya sangat baik baginya dan itu Segala tidak urusannya, artinya dapat musibah, dapat nikmat itu baik untuk kamu. Kalian semuanya orang Muslim. Kenapa baik? Ini Rasulullah jelasin kenapa. Terus dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang yang beriman. Di mana bila mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik baginya. itu yang Dan kita belajar, yang kita baca. La in syakartum la azidannakum. Kamu anak kamu Masya Allah jadi hafal Al-Quran, kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya sudah, mungkin anak yang kedua bisa ikut. Tapi kalau kamu bilang ini cukup, sudah cukup satu, ini yang kedua kita taruh di situ, ya ini hati-hati. Juga kamu sudah dapat nikmat, ya lagi ngajar, belajar, kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala biar tambah luas lagi. Tapi kalau kamu rasanya saya sudah, ini wajib saya sampai di situ, ya nasallallahu salamah wal afiyah. In asabathu sarra itu di harta, di keluarga, di diri sendiri. Kalau dapat nikmat atau dapat karunia dari Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala, fahuwa khairul lah, fakana khairul lah. Itu baik untuk kamu. Baik. Oke, terus. Dan bila ia tertimpa kesusahan, ia sabar. Maka yang demikian itu sangat baik baginya. Ya, wa in asabathu dharra, itu yang paling banyak kita ingat kalau ada musibah. Tapi kalau sarra kita tidak lupa. Jadi, kalau sarra itu yang senang itu biasa kita lupa. Tapi kalau musibah mungkin kalau saya tanya sama siapapun, hal yang paling susah di hidup kamu dia bisa hitung. Ya waktu itu di kuliah saya jadi ini, waktu itu setelah nikah jadi ini, sekarang jadi ini. Yang susah-susah bisa, tapi yang nikmat atau yang ni'mah dia tidak bisa sebut ini. Tapi wa in asabathu dharra sabara. Ya. Tapi harus ini lihat dapat kapan dapat pahala, kapan dapat kebaikan, lalu kamu sabar. Ya. Jadi setiap hal di dalam hidup kita itu baik, sangat baik untuk orang mukmin. Tapi masalahnya balik ke orangnya. Bagaimana kamu terima hal tersebut, hal buruk atau bagus? Ya, saya terima dengan ridho, ikhlas, itu ya dapat pahala. Saya terima dengan cukup bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu dapat pahala juga atau hal yang baik untuk kamu. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari hadis ini juga kita mada nastafid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أفاد الحديث itu dapat pelajaran apa itu hayatul muslim bima fiha min masarra wa madarra kullaha khair. Itu hidup setiap orang mukmin atau muslim itu baik untuknya sendiri. Ya, hayatul muslim bima fiha min masarra wa madarra, keadaannya susah atau keadaannya gembira atau itu dia baik. Wa ajr juga dapat pahala. Ya. Al-mu'min al-kamil yashkur Allah. Ahli iman itu harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita sekarang lagi bilang tentang nikmat. Ya. Yang makamnya tinggi itu juga walau dapat musibah juga itu bersyukur. Sampai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sampai ada yang bilang dia bilang saya bersyukur atau kepada Allah Ta'ala karena saya lihat ini musibah bukan di agama saya. Kasih berapa dibandingkan? Ya Alhamdulillah musibah ini motor saya rusak. Ya Alhamdulillah itu bukan di agama saya. Agama saya masih tenang. Dia pikiran mereka tambah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terus lihat ini motor saya rusak. Alhamdulillah anak saya tidak kena.
atau suami atau istri atau keluarga, ya ini juga bisa apa ambil atau dapat fahaman atau bersyukur kepada Allah Taala karena dia lihat ini apa namanya ini masih ada lindungi dari Allah Taala dari musibah tersebut. Tidak agamanya, tidak besar juga. Motor saya rusak atau jatuh, ya tidak jadi besar sampai tidak bisa pakai lagi. Ini mungkin bilang bannya rusak, mungkin bilang ini rusak, masih bisa pakai. Itu juga bersyukur kepada Allah Taala. Orang yang derajatnya tinggi juga walau dia musibah masih bersyukur. Ini kita masih jauh, harus kita belajar. Tapi tadi belajar apa? Waman yatasabbar yusabbiruhullah. Kalau kamu menahan diri sendiri, sabar, bisa dapat pahala. Oke. Al-mu'min al-kamil yashkur Allah Ta'ala fi sarra wa yasbiru ala dharra fayanalu khairid dairin. Amma naqisul iman fa innahu yatadajjar. Yang amarnya, yang imannya kurang itu yang bahasa Indonesia bilang apa ya tadajjar Ustazah? Ya tadajjar itu tidak bisa diam. Oh, kenapa ini harus inilah? Kenapa Allah Ta'ala lihat saya ini namanya? Mengeluh. Mengeluh. Oke. Itu yang imannya kurang tidak bisa. Maksudnya tidak bisa sabar. Tapi sampai kadang-kadang seperti bahasa Indonesia bilang curhat ya sama orang lain. Allah Ta'ala jaga apa ujian saya terus dimanapun. Kalau kamu lihat ini ujian jangan bilang sama orang lain. Ini kayak seperti perempuan atau saudara bilang sama fulan gini, fulan gini, fulan gini. Kenapa ini? Kamu lagi minta apa dari fulan biar hukuman, kasih hukuman kepada Allah Ta'ala. Salah ini. Ya, hati-hati sampai ada riwayat hadis Rasulullah SAW bilang, ya ibn Adam la tashkuni li ghairi. Kalau dapat musibah, curhat ya. Kalau dapat musibah, jangan kamu bilang sama orang lain, Allah Ta'ala kemarin kasih ini saya. Sudah mereka tidak tahu keadaanmu. Tapi kamu ini kayak mau apa ini? Mau apa dari kenapa kasih tahu kepada fulan? Mau melakukan apa sama Allah Ta'ala? Ini salah, harus kita terima aja. Tapi Syekh ini kadang-kadang ibu saya, guru saya, ini beda. Masalahnya beda. Saya mau tahu bagaimana atau mau ambil atau mau dapat nasihat dari ibu, ayah, guru, teman yang saleh biar kasih tahu kepada saya bagaimana keluar dari hal tersebut itu masalah lain. Tapi kalau kamu sama fulan, sama fulan, apalagi ini sekarang zaman sosial media, ya kemarin kena ini, minta apa? Ya biar mereka lihat hidup saya bagaimana susah. Ya yang kasih itu kesusahan itu siapa? Allah Ta'ala. Terus kamu bilang sama orang lain artinya apa? Kamu kayak tidak setuju sama yang Allah Ta'ala pilih untuk hidupmu. Jadi hati-hati. Kalau فإنه يتضجر ويتسخط من مصيبة فيجتمع عليه نصيبها ووزر سخطه ولا يعرف للنعمة قدرها فلا يقوم بحقها ولا يشكرها. نسأل الله السلامة والعافية. Harus kita perhatian atau harus kita sadar dari hal-hal yang seperti ini yang sudah pernah kita melakukan atau tidak perhatian. جعلنا الله وإياكم من أهل الصبر واليقين من أهل المعرفة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.